Adanya perwakilan daerah di kursi MRP maupun DPRD, maka perlu pemetaan wilayah adat. Menyambut Kepala Stasiun TVRI Papua Barat yang baru Abraham Romere, TVRI Stasiun Papua Barat mengadakan acara pisah sambut. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Aprilia Nikmur dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, jalan alternatif menuju kantor Gubernur Papua Barat yang masih di Palang. Saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat agar jalan alternatif dapat digunakan kembali. Jalan alternatif yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dari Sowi 4 menuju ke kantor gubernur telah dibangun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat dengan panjang diperkirakan 2 km. Setelah rampung, jalan tersebut ternyata saat ini dipalang oleh masyarakat yang berharap agar pemerintah membayar hak mereka sebagai pemilik hak ulayat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat Heri GN Saflembolo saat diwawancarai mengatakan, untuk tuntutan ganti rugi pemerintah Provinsi Papua Barat sudah diselesaikan. Untuk saat ini sekitar 50 meter sedang diproses oleh pemerintah. Dalam proses tersebut, masyarakat mengatakan ada sekitar 16 sertifikat yang memiliki tempat tersebut. Dan setelah dikonfirmasi, masyarakat di sekitar tempat tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hanya ada beberapa orang yang mengklaim hingga saat ini. Proses saat ini pemerintah telah melakukan negosiasi agar 16 sertifikat yang dimaksud dapat dikumpulkan agar dibayarkan sesuai dengan sertifikat tersebut. Sowi 4 kantor gubernur ini memang tahun anggaran ini kan kita kerja kemarin. Kemarin kerja itu hanya persoalannya itu kan ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat. Dan tuntutan ganti rugi itu kita sudah selesaikan. Nah, memang ada sekitar 50 meter itu yang sementara ini kan sudah sedang kita proses juga. Nah, dalam proses itu menurut masyarakat di situ bahwa itu ada 16 sertifikat yang memiliki tempat itu. Tapi dari semua itu setelah kita konfirmasi, yang lain tidak terlalu menggubris begitu. Hanya ada orang tertentu saja di situ yang mengklaim sampai hari ini. Kita sementara ini lagi lakukan negosiasi sama mereka sementara proses ini. Nah, kita kemarin sudah katakan bahwa tolong dikumpulkan 16 sertifikat yang dimaksud itu biar kita selesaikan. Nah, tapi yang bersangkutan di situ, masyarakat yang di situ yang sering palang ini katakan tidak ada, itu urusannya ke saya. Pemerintah akan terus komunikasi dengan masyarakat setempat sehingga jalan tersebut bisa dibuka aksesnya kembali agar dapat difungsikan karena jalan tersebut sangat membantu aparatur sipil negara dan juga masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maksi Nelson Ahoren berharap agar Sekretaris Daerah Teluk Bintuni bisa segera definitif. Pasalnya, dengan belum adanya sekda definitif, maka roda pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan anggaran tidak bisa berjalan maksimal. Ketua MRPB yang dijumpai awak media di Manokwari Kamis 24 Maret 2022 kemarin menerangkan pentingnya seorang sekda definitif. Karena menurut Ketua MRPB, sekda definitif memiliki kewenangan yang bisa menjabarkan kebijakan kepala daerah secara utuh. Dengan dukungan seorang sekda definitif, Ketua MRPB berpendapat pembangunan sesuai harapan masyarakat bisa terakomodir secara optimal. Saran saya kepada Bapak Bupati Kabupaten Teluk Bintuni sebagai anak negeri yang ada di Teluk Bintuni, saya kira ini waktunya segera untuk Bapak Bupati memberikan ini secepatnya. Saya berharap bahwa di bulan April ini, bulan depan ini sudah harus ada keputusan harus diambil oleh Bapak Bupati untuk segera menunjuk atau mengangkat atau apapun dia untuk segera ada seorang sekda yang definitif. Kami lembaga masyarakat Papua Barat ini mendukung sepenuhnya
kepada Bapak Bupati apabila ada langkah-langkah yang diambil nantinya ke depan sebagai PLT yang sekarang hari ini ada, saya kira ya sudah. Saya kira Pak Bupati sendiri sudah tahu. Kemarin dalam tes beberapa waktu yang lalu, saya kira Pak Bupati sendiri sudah tahu dan segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan pelantikan. Kira seperti itu. Karena kami juga mendapat banyak masukan dari masyarakat yang ada di sana, yang ada di Teluk Bintuni, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan. Mereka juga menyampaikan, kami juga butuh seorang sekda yang definitif agar pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bupati Teluk Bintuni dengan visi misinya Pak Bupati itu. Seperti itu. Untuk diketahui, jabatan Sekda Teluk Bintuni saat ini diemban oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Frans Nicholas Awak sebagai pelaksana tugas sejak Mei 2020 silam. Padahal sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1/SE/Romawi 1/2021, limit waktu pejabat pelaksana tugas paling lama 6 bulan terhitung sejak diperintahkan. Mendasari dikeluarkannya surat edaran Kepala BKN tertanggal 14 Januari 2021 ini, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, guna suksesnya penyelenggaraan pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan anggota DPRD Jalur Otsus Provinsi Papua Barat, maka perlu dilakukan penataan wilayah adat sehingga setiap daerah di Papua Barat ada perwakilan di kursi MRP maupun DPRD. Yang kami hormati. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pegunungan Arfak, Yakobus Iwow, dalam rapat koordinasi peningkatan sinergitas Badan Kesbangpol Kabupaten Pegunungan Arfak dalam mensukseskan pemilihan anggota MRP Papua Barat periode 2022-2027 dan penataan wilayah adat. Dalam arahannya, Yakobus Iwow menjelaskan bahwa dalam pemilihan anggota MRP dan DPRD Jalur Otsus, setiap daerah wajib melakukan penataan wilayah adat sebagai salah satu syarat dalam pencalonan dan pemilihan anggota MRP dan DPRD. Nantinya penataan wilayah adat tersebut akan diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat dan berlaku untuk semua kabupaten kota di Papua Barat. Apalagi, menurut Iwow, pemilihan anggota MRP Papua Barat akan dilakukan pada bulan November 2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan anggota MRP. Wilayah adat menjelang pemilihan anggota MRP tahun 2022. Tahun yang lalu akan berakhir di bulan November tahun 2022 besok. Dengan demikian akan dilakukan pemilihan lagi di bulan November tahun 2022. Sebelum masuk ke tahapan pemilihan, tentunya yang lebih awal adalah Gubernur meminta semua kabupaten, termasuk Kabupaten Pegunungan Barat, harusnya kita menata wilayah dulu, wilayah adat. Ini sangat penting, wilayah adat, untuk nantinya ke depan akan dikeluarkan peraturan gubernur terkait dengan penataan wilayah untuk mempersiapkan pemilihan anggota MRP Papua Barat dan juga pemilihan anggota DPRD Jalur Otsus. Untuk mensukseskan dua agenda tersebut, maka selaku Kepala Daerah, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Sarowi mengharapkan kepada semua kelembagaan adat di Pegunungan Arfak agar memantapkan struktur organisasinya termasuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga permasalahan di tingkat masyarakat dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang ada. Oleh karenanya, Bupati berharap semua yang terlibat dalam kelembagaan adat dan suku dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam menciptakan kenyamanan serta mensukseskan setiap program pemerintah daerah. Dan lembaga adat dan suku, yaitu kita bicara kepala suku besar yang kemarin Pak Gubernur lantik, tapi sebelumnya ada juga Dewan Adat yang dilatih oleh almarhum Bapak Barnabas Nandacan.
dilanjutkan dengan itu. Pokoknya ada LMA, ada Dewan Adat. Nah, ini juga kita harus bicara, ya, bicara di sini supaya lembaga-lembaga ini yang besok kalau tahun 2023 kita bicara untuk musyawarah adat, untuk jangan kita bicara politik, bupati, gubernur, DPR RI, DPD, siapa yang nanti DPR itu, tapi kita juga harus mantapkan kita punya struktur kelembagaan adat ini juga harus semua baik. Dalam rakor tersebut, para kepala distrik, kepala suku, dan kepala subsuku yang hadir dapat memetakan wilayah adat dari 4 subsuku yaitu Hatam, Souk, Meya, dan Moile dalam rangka perekrutan anggota MRP Papua Barat tahun 2022 serta DPRD Jalur Otsus tahun 2023. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak Yusuf Tandi melaporkan. Pemirsa, pasca pergantian Kepala TVRI Papua Barat dari pejabat lama Asmet Takalumang kepada pejabat baru Abraham Rumere, TVRI Papua Barat mengadakan acara pisah sambut yang berlangsung di gedung TVRI Jumat 25 Maret 2022 kemarin. Acara seremonial ini dihadiri khusus hanya pegawai dan koordinator di lingkungan TVRI Stasiun Papua Barat. Acara yang berlangsung Jumat 25 Maret kemarin dilakukan penyambutan dan pengalungan bunga dengan diiringi tarian adat Papua untuk menjemput Kepala TVRI Abraham Rumere. Rangkaian kegiatan pisah sambut ini berjalan tertib dan hikmat yang diawali dengan sambutan oleh pejabat lama Asmet Takalumang. Asmet merasa waktunya yang begitu singkat sehingga belum banyak yang diperbuat di TVRI Papua Barat. Masih banyak program kerja yang belum dikerjakan. Namun dirinya sangat yakin dengan kehadiran pejabat baru, kiranya di tahun ini seluruh tugas yang ditinggalkan dapat diselesaikan, terutama yang paling penting bagaimana menyelesaikan aset tanah dan gedung kantor TVRI dan status pegawai TVRI yang sebagian besar masih tenaga kontrak. Rasanya waktunya singkat, tapi tanpa terasa waktu begitu cepat. Sehingga rasanya masih belum banyak yang saya buat di tempat ini. Masih banyak yang belum saya buat. Banyak program-program kerja yang belum bisa terselesaikan. Dan saya sangat yakin dengan kehadiran adik saya, Bapak Abraham Rumere, saya yakin tahun ini bisa menyelesaikan semua tugas-tugas saya di sini. Sementara itu, pejabat baru Abraham Rumere mengajak seluruh pegawai TVRI Stasiun Papua Barat untuk bersama-sama mendukung setiap tugas dan amanat yang dipercayakan kepada dirinya. Ia berharap apa yang telah dibuat selama kepemimpinan pejabat sebelumnya juga dilakukan kepada dirinya dalam mengembangkan setiap program yang ada dalam TVRI, sehingga bisa semakin lebih baik ke depannya. Jadi begitu sekedar perkenalan singkat, nanti lain-lain pembicara yang utama pun kita kompak sama-sama bangun TVRI Papua yang kita cintai bersamaan, yang sudah ditinggalkan oleh Kakak Asmet dan Ibu, tapi apa yang dibuat baik selama Kakak Asmet tolong dibuat baik untuk saya juga supaya kita sama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Natalindo Kerewaya, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.